Selamat pagi, Ibu Lisa dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan siklus penggajian dana manajemen sumber daya manusia. Dan saya akan memperkenalkan yang pertama dengan NIM 1821140050 Devina Dwi Natalia sebagai anggota. Yang kedua 202114017 Margareta Gale sebagai penyusun. Yang ketiga 202114034 Katarina Yeri sebagai presenter. Yang keempat 202114035 Antonio Carlos sebagai pengumpul. Siklus manajemen sumber daya manusia SDM atau penggajian. Sistem yang menyediakan informasi mengenai SDM daya manusia atau HRIS, Human Resource Information System. Sistem Informasi Sumber Daya Manusia SISDM atau Human Resource Information System adalah program aplikasi komputer yang mengorganisir tata kelola dan tata laksana manajemen sumber daya manusia di perusahaan guna mendukung proses pengembalian keputusan atau biasa disebut dengan Decision Support System dengan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan. Siklus manajemen SDM atau penggajian adalah rangkaian aktivitas bisnis berulang dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan cara yang efektif dalam mengelola pegawai. Terdapat tugas-tugas siklus penggajian. Yang pertama, merekrut dan mempekerjakan karyawan. Yang kedua, melatih. Yang ketiga, memberikan tugas pekerjaan. Yang keempat, memberikan kompensasi atau penggajian. Yang kelima, mengevaluasi kinerja. Yang keenam, memberhentikan pegawai secara sukarela atau dipecat. Aktivitas siklus penggajian. Tujuan utama aktivitas siklus penggajian dalam sistem informasi akuntansi adalah menghasilkan output beberapa informasi keuangan, begitu pula dengan SIA. Pada siklus penggajian juga menghasilkan output yang berupa cek. Cek gaji dikirim untuk mentransfer dana dari rekening reguler perusahaan ke rekening penggajian. Penggajian adalah salah satu aplikasi SIA yang terus diproses dalam bentuk batch karena dua hal, yaitu cek gaji dibuat secara periode dan sebagian besar pegawai dibayar pada waktu yang bersamaan. Berikut adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan pada sistem penggajian adalah 1. Perbarui file induk penggajian. Langkah ini digunakan untuk mencerminkan berbagai jenis perubahan penggajian yang meliputi A. Perekrutan, B. Pemberhentian, C. Perubahan tingkat gaji, D. Perubahan dalam pengurangan diskresi. Semua perubahan penggajian dimasukkan tepat pada waktunya dan ditampilkan dalam periode pembayaran berikutnya. Nomor 2. Perbarui tarif dan pemotongan pajak. Perubahan tersebut terjadi ketika bagian penggajian menerima perubahan mengenai perubahan dalam tarif pajak dan potongan gaji lainnya dari berbagai unit pemerintahan dan perusahaan asuransi. 3. Validasi data waktu dan kehadiran. Penerapan insentif dan bonus membutuhkan adanya hubungan antara sistem penggajian dengan sistem informasi penjualan dan siklus lainnya, guna mengumpulkan data yang akan digunakan untuk menggunakan teknologi informasi. Program penggajian tersebut akan melakukan pemeriksaan edit untuk memverifikasi akurasi dan kewajaran data saat dimasukkan. 4. Mempersiapkan penggajian. File data yang telah diurutkan kemudian digunakan untuk membuat cek gaji pegawai selanjutnya. Semua potongan penggajian akan dijumlah dan totalnya dikurangkan dari gaji kotor untuk mendapatkan gaji bersih. Terakhir yaitu penggajian dan cek gaji pegawai dicetak. Nomor 5. Membayar gaji. Sebagian besar pegawai dibayar dengan menggunakan cek atau dengan penyimpanan langsung gaji bersih ke rekening bank pribadi mereka. Nomor 6.
Hitung kompensasi dan pajak yang dibayar perusahaan. Perusahaan membayar beberapa pajak penghasilan dan kompensasi pegawai. Banyak perusahaan juga menawarkan para pegawai mereka rencana kompensasi fleksibel yang memungkinkan setiap pegawai menerima jaminan minimum, asuransi pengobatan, dan kontribusi pensiun. Ditambah dengan kredit kompensasi tambahan yang digunakan untuk mendapatkan waktu libur ekstra atau asuransi kesehatan tambahan. Yang ketujuh, keluarkan pajak penghasilan dan potongan lain-lain. Aktivitas terakhir dalam proses penggajian adalah membayar kewajiban pajak, penghasilan dan potongan sukarela lainnya dari setiap pegawai. Ancaman dan pengendalian siklus MSDM. Selain tugas-tugasnya, siklus manajemen SDM atau penggajian juga memiliki fungsi utama, yaitu pengendalian yang memadai agar dapat memastikan terpenuhnya tujuan-tujuan berikut ini. 1. Semua transaksi penggajian diotorisasi dengan benar. Semua transaksi penggajian dicatat valid. Semua transaksi penggajian yang valid dan diotorisasi dicatat. Semua transaksi penggajian dicatat secara akurat. Peraturan pemerintah terkait yang berhubungan dengan pengiriman pajak dan pengisian laporan penggajian serta MSDM telah terpenuhi. Aset baik kas maupun data dijaga dari kehilangan atau pencurian. Aktivitas siklus manajemen SDM atau penggajian dilakukan secara efisien dan efektif. Berikut adalah ancaman-ancaman utama dalam siklus manajemen SDM atau penggajian dan prosedur pengendalian yang dapat diterapkan untuk mengurangi ancaman-ancaman tersebut. 1. Pengontrakan dan perekrutan tenaga kerja. Bentuk ancaman, mempekerjakan pegawai yang tidak berkualifikasi atau berkelakuan buruk. Prosedur pengendalian, prosedur mempekerjakan yang baik, termasuk verifikasi keahlian pelamar kerja, referensi, dan riwayat pekerjaan. B. Pelanggar hukum ketenaga kerjaan. Prosedur pengendalian, dokumen lengkap atas prosedur untuk mempekerjakan, pelatihan, pengembangan terkini dalam hal hukum ketenaga kerjaan. 2. Pemrosesan penggajian. Bentuk ancaman. A. Perubahan file induk penggajian tanpa otorisasi. Prosedur pengendalian, pemisahan tugas pada data SDM versus penggajian dan distribusi cek gaji, pengendalian akses, tinjauan atas semua perubahan. B. Data waktu yang tidak akurat. Prosedur pengendalian otomatisasi pengumpulan data, berbagai pemeriksaan edit, rekonsiliasi data kartu waktu dengan data kartu waktu kerja. Pemrosesan penggajian yang tidak akurat. Prosedur pengendalian, total batch, dan pengendalian aplikasi lainnya, rekening clearing, penggajian tinjauan peraturan IRS. D. Pencurian atau distribusi cek gaji tipuan. Prosedur pengendalian, setor langsung distribusi cek gaji dilakukan oleh seorang yang independen. Dari proses penggajian, penyelidikan cek gaji tidak di-KM akses terbatas ke cek gaji kosong. Pemberian nomor tercetak dan perhitungan serta pencatatan periodik untuk semua cek gaji, penggunaan rekening giro terpisah untuk penggajian yang dipelihara sebagai dana tetap, rekonsiliasi semua rekening bank penggajian oleh seseorang yang tidak terlihat dalam semua proses penggajian. 3. Umum. Bentuk ancaman. A. Kehilangan atau pengungkapan data tanpa otorisasi. Prosedur pengendalian. Proses pembuatan cadangan, rencana pemulihan dari bencana pengendalian akses fisik dan logis enkripsi data. B. Kinerja yang kurang baik. Prosedur pengendalian, pengembalian dan tinjauan prodik metrik kinerja yang tepat, program pelatihan. Manajer sumber daya manusia tidak terjadi pada lingkungan yang statis, tapi pada lingkungan yang selalu berubah. Karena itu, proses pengolahan sumber daya manusia di perusahaan tidak dapat berhenti demi mendapatkan sumber daya yang sesuai dengan waktu dan tugas yang harus dipikul. Beberapa proses yang dilakukan dalam mengelola sumber daya SDM adalah
1. Perencanaan SDM. Aktivitas ini dimaksudkan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang selalu sesuai dengan kebutuhan. Tujuan ini dilakukan dengan melakukan analisis terhadap informasi yang berkaitan dengan SDM yang ada di perusahaan saat ini seperti 1. Informasi keahlian yang dimiliki dan yang diperlukan, lowongan pekerjaan yang ada, dan rencana penambahan atau pengurangan karyawan sebagai tertentu. Informasi tentang lingkungan seperti informasi tentang pasar tenaga kerja. 2. Penerimaan. Aktivitas ini berkaitan dengan masalah pengadaan SDM yang sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan. Pencarian SDM biasanya dilakukan melalui koran, internet, penyaluran tenaga kerja, dari mulut ke mulut dan mencari ke kampus-kampus. 3. Pemilihan. Aktivitas ini dilakukan dengan mengevaluasi informasi yang diperoleh dari formulir pendaftaran atau lamaran diterima, interview, berbagai macam tes seperti tes IQ dan EQ, dan lain bentuk informasi yang dianggap perlu oleh manajemen SDM dalam penyeleksian untuk mendapatkan SDM yang sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. 4. Sosialisasi. Aktivitas ini dilakukan untuk membantu SDM yang baru tersebut diperkenalkan dengan rekan-rekan barunya serta tanggung jawab yang diembannya. 5. Pelatihan dan pengembangan. Aktivitas pelatihan dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja SDM saat ini agar mampu melaksanakan tugas yang diberikannya secara efektif dan efisiensi. Sedangkan program pengembangannya dimaksudkan untuk mempromosikan SDM tersebut. 6. Penilaian kerja. Aktivitas ini dilakukan dengan membandingkan antara kinerja secara individu atau organisasi atau suborganisasi dengan standar yang telah ditentukan. Dan terakhir, promosi, mutasi, penurunan pangkat, dan pemecatan. Aktivitas ini mencerminkan nilai SDM tertentu bagi organisasi perusahaan. SDM yang menunjukkan kinerja yang baik akan dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi atau ditingkatkan keahliannya. Sedangkan SDM yang memiliki kinerja rendah akan diturunkan pangkatnya, dipindahkan ke posisi yang kurang penting atau dipecat. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf.